Assalamualaikum, selamat malam sahabat Sakrib dimanapun Anda berada. Semoga tetap semangat, tetap bahagia. Karena hari ini kita akan tutorial ya. Tutorial terbaru cara trading futures di Maxi. Sebelumnya saya sudah pernah kasih share ya teman-teman bagaimana cara trading futures di exchange Maxi ini. Beberapa bulan yang lalu ya, kayaknya di pertengahan April kayaknya teman-teman. Dan itu caranya tampilannya sudah berbeda dengan exchange Maxi sekarang. Sekarang ini exchange Maxi udah update banget teman-teman ya, jauh banget berubah tampilannya dibandingkan bulan April ya. Pertama, AppCoin launching itu ya, seingat saya ketika saya bikin tutorialnya itu. Nah, hari ini kita akan bikin tutorial lagi teman-teman ya. Jadi sebelum kita mulai ya, seperti biasa, buat teman-teman ya yang pengen daftar Maxi, silahkan daftar di link deskripsi video ini ya, di link bio linki. Seperti ini tampilannya teman-teman ya. Tinggal diklik aja, teman-teman bisa mendapatkan diskon fee trading seumur hidup ya. Silahkan diklik aja. Nah, apabila nanti teman-teman error seperti ini, itu memang karena exchange-nya, semua exchange kripto ya teman-teman, itu memang tidak bisa diakses. Tidak hanya Maxi, beberapa exchange lain juga, seperti Huobi juga teman-teman ya. Itu memang tidak bisa, termasuk bahkan juga Binance ya, kecuali exchange-exchange lokal seperti Indodax dan toko kripto memang bisa tanpa VPN. Jadi buat teman-teman yang daftarnya ya, untuk daftarnya teman-teman silahkan gunain VPN. Saya biasanya selama ini menggunakan VPN ini ya teman-teman, yang ada logo kancil ini juga gratis. Saya biasanya pakai itu. Dan sejauh ini sih aman-aman aja ya teman-teman. Itu cuman buat daftar doang. Setelah teman-teman daftar, nanti teman-teman bisa download APK-nya ya. Karena memang APK Maxi ini ya, ini kan APK-nya ya teman-teman. APK Maxi ini menghilang dari Play Store. Ya, jadi nanti teman-teman silahkan diklik aja link download APK Maxi di deskripsi video ini juga saya tampilkan teman-teman. Ini contohnya ya. Nah, jadi nanti silahkan di-download aja di sini. Jadi ada beberapa fitur ya, beberapa fitur tempat download Maxi-nya gitu. Oke, sekarang VPN saya sudah aktif ya. Kita klik linknya, dia tidak akan error lagi teman-teman. Nah, jadi akan seperti ini tampilannya. Jadi teman-teman bisa download APK Maxi itu apabila teman-teman pakai Apple ya, itu teman-teman bisa download di App Store, untuk pilihan App Store. Kalau untuk yang di Google Play ya, di Google Play Store itu kita harus klik yang Android ini teman-teman ya, yang versi 378 ini misalnya. Versi ini bisa berubah-ubah ya teman-teman. Intinya kita download yang Android, maka filenya itu akan masuk ke handphone kita, tinggal kita running aja ya. File yang sudah kita download, maka nanti akan muncul APK-nya sendiri seperti ini. Kemudian setelah teman-teman daftar dan punya APK Maxi ini ya, aplikasi Maxi ini, teman-teman silakan login aja ya, silakan login. Kemudian sebelum kita trading ya, sebelum kita trading futures, teman-teman pastikan sudah punya dulu saldo untuk tradingnya. Nah, untuk cara depositnya bagaimana sih ya? Nah, untuk cara depositnya ada dua pilihan, teman-teman bisa pilih ya. Teman-teman bisa pilih yang pertama, teman-teman deposit dari exchange lain. Tinggal kita pilih wallet, pilih deposit. Nah, silahkan kirimkan koin kripto yang pengen teman-teman kirim dari exchange lain, entah dari Indodax ataupun dari toko kripto atau dari Binance. Misalnya teman-teman mau deposit USDT, ya klik aja USDT, pilih jaringannya TRC20 atau apapun itu. Kemudian di copy kontraknya dan di withdraw dari exchange yang teman-teman pengen kirim. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, teman-teman bisa menggunakan fitur P2P di trade ini teman-teman ya, yang di tengah ini di tulisan trade. Kemudian cari P2P ya, kita cari P2P. Nah, ini contohnya teman-teman ya, di P2P ini kita tinggal beli kepada penjual ya teman-teman. Kita beli di lapak penjual USDT di sini. Nah, teman-teman bisa pilih dan pastikan teman-teman lihat di sini metode pembayarannya apa yang teman-teman pengenkan. Misalnya teman-teman punya debit ya, silakan pilih yang ada bank account. Atau teman-teman pengen deposit beli pakai GoPay, pilih GoPay di sini ya, yang support GoPay atau yang support OPPO gitu ya. Tinggal diklik aja.
Kemudian nanti ditentuin ya mau beli berapa. Oke, ini cara kedua untuk teman-teman untuk deposit di Maxi ini. Kalau sudah ya, nah di sini nanti kalau sudah akan masuk saldo dari yang sudah kita depositkan. Kalau teman-teman tadi deposit via P2P, maka ditransfer dulu. Ditransfer dulu, formatnya seperti ini, fiat ya. Formatnya fiat ke spot. Kayak gitu ya. Kan saya nggak punya saldo ya di fiat, maka teman-teman kalau punya setelah beli itu saldonya masuknya ke fiat bukan ke spot. Jadi ditransfer dulu fiat ke spot seperti ini ya, kemudian nanti akan masuk saldo teman-teman ya. Ini contoh saya punya $26 misalnya, akan muncul saldonya seperti ini. Kalau sudah, apakah sudah bisa trading futures? Belum. Kita harus transfer lagi dari spot ke futures. Ini contohnya, kita klik transfer, spot kita pindahkan ke futures. Kita misalnya pengen trading $10 saja. Bisakah $10 atau sekitar 150.000? Bisakah trading futures? Jawabannya bisa teman-teman ya. Oke, kita sudah kirim $10 ya. Dan kita klik futures di atasnya ini. Nah, sudah muncul di situ wallet balance kita ada $10 teman-teman. Silahkan kalau sudah kita pilih yang di bawah ini yaitu futures. Oke, sebelum kita mulai teman-teman ya, teman-teman harus tahu dulu trading futures ini adalah trading berisiko tinggi karena bisa mengakibatkan saldo menjadi habis. Kenapa saldo menjadi habis? Karena trading futures ini kita tradingnya tidak hanya menggunakan modal saja, tapi kita juga menggunakan modal yang pinjaman yang diberikan oleh exchange. Nah, contoh nih, teman-teman kan trading, di sini kan ada yang namanya leverage. Nah, leverage ini itu disebut dengan daya ungkit modal. Kalau misalnya teman-teman tadi punya uang $10 dan teman-teman pakai leverage misalnya 10 kali. Ya, kita coba ya. 10 kali. Teman-teman bisa lihat di sini ya, di angka di bawah sini, di sini nih yang saya tandai ini. Saya itu bisa trading maksimal $97 atau sekitar $100. Jadi $10 modal saya dengan leverage 10 kali itu bisa dapat trading $100. Padahal modal kita $10 teman-teman ya. Jadi sisa dari $10 itu disebut dengan pinjaman dari exchange. Ya, exchange ibaratnya ngasih pinjaman. Tapi yang jadi jaminannya adalah modal kita yang $10 tadi. Apabila teman-teman tradingnya rugi ya lebih daripada $10, maka teman-teman akan liquid. Ya, akan liquid dan saldonya akan hangus gitu. Oke, kita langsung mulai aja teman-teman ya. Di sini tidak ada yang perlu di tombol-tombolnya ya. Mungkin teman-teman sudah tahu. Kita contohkan teman-teman ya. Kita contohkan mau trading koin apa dulu. Misalnya teman-teman pengen trading Bitcoin. BTC ya, BTC. Oke, ini dia teman-teman. BTC. Sebelum teman-teman kita trading ya, tentunya kita harus lihat market dulu. Ya, kita pengen lihat market dulu. Market itu kira-kira arahnya kemana. Nah, kita contoh di sini teman-teman. Di time frame 15 menit misalnya ya. Ini misalnya teman-teman memprediksikan Bitcoin bakalan turun. Ya, kalau misalnya kita memprediksi Bitcoin bakalan turun, kita bisa tetap profit teman-teman ya. Dengan cara apa? Dengan cara short. Tapi kebalikannya, apabila teman-teman memprediksi atau menganalisa Bitcoin bakalan naik, teman-teman bisa open long di sini ya, yang saya lingkari ini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman berpikir bahwa koin kripto atau khususnya Bitcoin bakalan turun, teman-teman bisa pakai open short. Jadi market naik kita bisa profit, market turun juga kita bisa profit. Itu kelebihan dari trading futures ini teman-teman. Ya, resikonya tadi adalah saldo kita bisa jadi liquid ya, bisa jadi hangus, itu resikonya. Maka dari itu bijaklah teman-teman menggunakan yang namanya leverage tadi ini. Nah, leverage ini kan ada dua jenis, ada yang namanya isolate sama cross. Apa sih perbedaannya? Saya akan jelaskan teman-teman. Isolate ini melindungi modal kita dari liquid sampai 100%.
Ya, dia melindungi modal kita. Jadi yang dipotong gitu ya ketika nanti mengenai stop loss itu adalah sesuai berapa yang kita targetkan. Ya, sesuai dengan yang berapa kita targetkan. Tapi cross ya itu bisa memakan modal kita lebih daripada yang kita targetkan. Kalau misalnya volatilitas harganya tinggi. Ya, jadi secara singkat, isolate ini lebih mudah gitu ya, lebih mudah kena stop loss, lebih mudah kena stop loss teman-teman. Kalau cross lebih susah kena stop loss. Ya, jadi itu perbedaannya. Kalau ditanya secara pribadi ya, apakah suka cross atau isolate? Kalau saya sih hampir sama ya teman-teman. Saya sering juga pakai isolate, saya juga sering pakai cross. Intinya kalau misalnya saya pengen scalping jangka pendek, ya dalam beberapa jam aja, biasanya saya pakai isolate supaya modal nggak kena. Tapi kalau misalnya saya pengen trading futures agak jangka panjang gitu, misalnya pengen 1 hari tradingnya atau 2 hari gitu open position, saya biasanya pakai cross. Oke, kita langsung buktikan aja teman-teman apa perbedaannya. Mungkin teman-teman susah memahami kalau hanya dibilang dengan kata-kata aja. Kita langsung pakai praktek ya. Nah, di sini biar kita gampang teman-teman ya, kita mulai isolate dulu ya. Isolate dulu, kita pakai isolate teman-teman. Isolate 10 kali. Ya, ini contoh aja ya teman-teman. Leverage ini nanti teman-teman silahkan gunakan dengan bijak ya. Jangan mentang-mentang leverage maxi ini dikasih sampai 200 kali. Teman-teman malah maru gitu ya pakai 200 kali. Semakin besar leverage-nya maka semakin besar juga resiko teman-teman. Oke, kita sudah pakai 10 kali ini teman-teman ya. 10 kali pakai isolate. Dan kita akan trading 11 kali lah ya. Kita akan pakai 11 kali aja deh. 20 aja ya. Kita pakai 20 kali aja teman-teman. Long 20, short juga 20 ya. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa lihat nih. Kita trading, saya pengen short ya teman-teman. Saya memprediksi Bitcoin bakalan turun misalnya. Saya bakalan short $100 di harga 16.794. Nah, di sini teman-teman kan ada limit ya. Kita pilih market aja biar nanti dia ordernya otomatis. Ya. Oke, saya mau trading $100 teman-teman. $100 kita langsung open short. Nah, langsung muncul dia teman-teman ya. Kalau saya pakai isolate, lihat teman-teman, liquid price saya itu di angka 17.566. 17.566 kalau saya pakai isolate short. Ya, kalau saya pakai isolate short teman-teman. 17.566. Coba kalau ini kita tutup lagi teman-teman, kita long lagi ya. Di pakai cross. Sorry, kita short pakai cross lagi. Tadi 17.566 ya teman-teman. Sama, ini $100 juga, kita open short lagi. Nah, itu dia teman-teman perbedaannya. Ya, ketika kita short tadi ya, nah jadi begitu ya teman-teman perbedaannya ya. Harga Bitcoin sekarang 16.800 ya, 16.700. Kita nge-short, artinya kita berharap harga bakalan turun. Kalau harga turun kita bakalan profit gitu ya. Nah, kalau tadi saya pakai 20 kali dengan isolate ya, itu kita bakalan liquid teman-teman. Saldo kita bakalan liquid apabila Bitcoin ngepam. Berarti berbalik arah dengan prediksi kita. Kita liquidnya di 17.500 tadi. Berbeda ketika saya pakai cross teman-teman. Kita lebih dikasih dikasih space yang besar, yaitu 18.300. Jadi misalnya kalau Bitcoin, kalau saya pakai cross ya dengan modal yang sama, entry jumlahnya sama. Kalau saya pakai cross 17.500 saya belum liquid, 17.700 saya belum liquid. Tapi kalau teman-teman pakai isolate tadi ya, 17.500 itu sudah liquid di contoh video ini. Jadi ketika saya bikin video ini nampak ya teman-teman perbedaannya seperti yang saya bilang tadi. Isolate itu bikin mudah liquid, cross tidak mudah liquid. Itu perbedaannya. Tapi meskipun isolate lebih mudah liquid, tapi dia memberikan perlindungan terhadap saldo kita ya,
Itu hanya hangusnya ketika yang kita bikin berapa targetnya gitu ya. Dia nggak akan lewat dari targetnya teman-teman. Dia dilindungi saldo kita yang lain. Saya contoh ya. Nah, di sini kita pakai stop loss misalnya Bitcoin di 17.000. Nah, oke, kita bikin di 18.000. Seandainya Bitcoin 18.000, kalau pakai cross teman-teman, dia belum tentu berhenti di 18.000. 18.000 ini kan di sini kelihatan teman-teman estimasi minus saya, estimate PNL. Estimasi minus saya kan 7 dolar teman-teman. Tapi kalau saya pakai cross, ini bisa lebih dari 7 dolar teman-teman. Ketika misalnya Bitcoin ngepam lebih dari 18.000, itu bisa lebih dari 7 dolar minus saya. Tapi beda dengan isolate teman-teman. Ketika kita bikin 7 dolar, maka yang benar-benar minus nanti adalah 7 dolar. Gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Itu keuntungan isolate. Tapi kerugiannya di salah satu sisi, kerugian dari isolate itu adalah mudah liquid gitu teman-teman. Tapi saldonya, keuntungannya saldonya bisa bisa dilindungi dibandingkan cross. Cross saldo kita bisa temakan teman-teman meskipun kita pakai stop loss. Gitu ya. Jadi itu perbedaannya teman-teman. Silahkan teman-teman riset kembali, pelajari kembali. Kira-kira teman-teman lebih cocok pakai cross ataupun pakai isolate ya. Silahkan dicoba sendiri ya, apakah teman-teman lebih suka cross atau isolate. Bagi teman-teman yang ingin atau ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar video ini. Cukup sekian ya teman-teman untuk pelajaran kita tentang bagaimana cara trading futures di Maxi. Jadi caranya gampang banget. Kalau nutup transaksi misalnya teman-teman sudah profit, ini saya lagi minus ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman lagi profit, tutupnya bagaimana? Silahkan klik close, kemudian pilih 100% seperti ini, langsung confirm, selesai ya. Langsung selesai dia teman-teman ya. Nggak ada lagi di sini posisi yang terbuka, posisinya sudah tertutup semua gitu. Oke teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semua mengenai pundi-pundi di trading futures. Kembali lagi saya ingatkan teman-teman, trading futures adalah trading yang berisiko. Pastikan teman-teman pelajari terlebih dahulu dengan margin yang sangat kecil. Tadi kan saya entry 100 dolar ya. Teman-teman bisa pelajari dengan cara entry 10 dolar atau entry 1 dolar aja. Itu potensi ruginya itu kecil banget ya kalau kita entry-nya kecil. Dan juga hati-hati pakai leverage. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe Instagram, dan juga jangan lupa share video ini apabila menurut Anda video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.